Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadifatul Afina Minarahma dari Prodi Manajemen, akan memenuhi tugas MSDM 2. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Saya akan membawakan tentang motivasi. Pada sesi keempat kali ini, kita akan membahas tentang motivasi, strategi motivasi dalam MSDM. Motivasi adalah inti dari manajemen sumber daya manusia, pergerakan yang membuat kapasitas karyawan menjadi kontribusi nyata bagi organisasi. Pertama, definisi dan filosofi. Motivasi artinya dorongan untuk bertindak. Dalam MSDM, tugas manajer adalah menyelaraskan kebutuhan karyawan dengan tujuan organisasi sehingga terjadi sinergi. Motivasi dasar, mengapa manusia bekerja? Ada 4 dorongan. Pertama, survival. Kedua, position, power, and recognition. 5 asas motivasi untuk manajer. Pertama, mengikut sertakan karyawan. Kedua, komunikasi. Tujuan harus jelas. Ketiga, pengakuan, pujian dan penghargaan non-materi. Keempat, delegasi wewenang, memberikan otonomi kepada karyawan. Kelima, perhatian timbal balik, penuhi kebutuhan, dapatkan komitmen. Berikutnya, metode dan alat motivasi. Metode langsung, insentif material dan non-material, seperti bonus, promosi, pujian. Metode tidak langsung, lingkungan kerja kondusif, fasilitas, kebijakan, kesejahteraan. Alat untuk motivasi pertama yaitu gaji, promosi, penempatan, piagam penghargaan, dan jaminan kerja. 5. Dilema. Motivasi positif versus motivasi negatif. Motivasi positif atau reward meningkatkan produktivitas dan membangun loyalitas jangka panjang. Motivasi negatif seperti hukuman atau ancaman, efektif jangka pendek tetapi merusak kesejahteraan, menimbulkan stres dan penurunan komitmen. Strategi praktis, prioritaskan mekanisme reward dan pengakuan. Entry teoritis, cara memahami motivasi. Pertama, konten teori, fokus pada kebutuhan internal, hierarki kebutuhan, kebutuhan berprestasi, penghargaan. Alurnya, kebutuhan, dorongan, menghasilkan tindakan, lalu kepuasan, dan kebutuhan baru. Peran manajer dalam hal ini observasi perilaku untuk mengenali kebutuhan dan menyesuaikan pemicu motivasi. Teori berikutnya, proses teori, menekankan mekanisme pengambilan keputusan individu, ekspektansi atau harapan hasil, valensi, nilai hasil, dan keyakinan hubungan usaha dan hasil. Gunakan komunikasi, ekspektasi, dan reward yang jelas. Teori ini selanjutnya, teori penguatan. Perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi. Perilaku yang diperkuat cenderung berulang. Rancang sistem penghargaan atau sanksi yang konsisten untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Model pendekatan manajerial. Pertama, model tradisional. Fokus efisiensi kerja berulang. Motivator utamanya adalah upah insentif. Asumsinya, pekerja termotivasi paling kuat oleh uang. Model kedua, human relation. Menekankan pentingnya hubungan sosial dan keterlibatan. Motivasi melalui perhatian, rasa dihargai, dan kebebasan berinteraksi. Ketiga, yaitu human resource. Pandangan holistik, karyawan punya potensi kontribusi yang luas. Beri tanggung jawab, ruang keputusan, dan pengembangan. Tujuannya menyelaraskan kepentingan organisasi dengan aspirasi individu. Implikasi praktis untuk mahasiswa dan praktisi MSDM. Pertama, rancang kebijakan yang menggabungkan reward finansial dan non-finansial untuk efek jangka panjang. Selanjutnya, terapkan komunikasi ekspektasi yang jelas. Hubungan usaha menghasilkan hasil harus transparan. Berikutnya, gunakan observasi perilaku dan survei kebutuhan untuk menyesuaikan intervensi motivasi. Keempat,
bangun budaya yang memberi otonomi, pengakuan, dan kesempatan pengembangan. Terakhir, hindari penggunaan ancaman sebagai strategi utama. Ancaman hanya untuk situasi kritis dan sementara. Kesimpulan inti dari materi kali ini, motivasi efektif adalah kombinasi teori yang tepat dan implementasi model manajerial yang kontekstual. Untuk hasil keberlanjutan, prioritaskan motivasi positif, sistem penguatan yang konsisten, komunikasi yang jelas, dan keterlibatan karyawan, sehingga tujuan organisasi dan kebutuhan karyawan bergerak bersama. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.